Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Fadikal Jibran. Saya dari kelas HTNA. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana ini pengertiannya adalah contohnya seperti tata cara penyelesaian kepidanaan dari proses pengaduan oleh korban hingga tahap eksekusi. Nah, di sini sumber hukum acara pidana yang di Indonesia meliputi undang-undang seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, yang kedua ini ada peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Mahkamah Agung atau Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang KPK, Undang-Undang HAM, dan lain-lain. Jurisprudensi, putusan-putusan peradilan terdahulu yang menjadi rujukan. Doktrin pendapat para ahli hukum internasional jika telah diratifikasi oleh Indonesia seperti konvensi HAM dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana ini, hukum acara pidana meliputi seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana. Yang pertama ini penyelidikan suatu kasus. Yang kedua penyidikan dan penyelidikan itu beda. Nah, yang ketiga itu penuntutan. Nah, yang keempat pemeriksaan di pengadilan. Nah, yang kelima ini upaya hukum atau banding, kasasi atau PK. Yang keenam ini pelaksanaan putusan atau eksekusi. Nah, yang ketujuh ini perlindungan tahap hak tersangka, terdakwa, dan korban. Keempat di sini hukum acara pidana. Tujuan dari acara pidana adalah yang pertama menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua menjamin bahwa tidak ada seorang pun dihukum tanpa proses hukum yang sah. Karena proses hukum memonis orang harus melalui proses hukum yang sah atau disebut dengan asas due process of the law. Yang ketiga melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses pidana. Nah, jadi wajib bagi semua pengamat hukum untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses pidana yang dilakukan. Yang keempat, menemukan kebenaran material atau kebenaran sejati, kebenaran yang valid. Yang kelima ini menjamin proses hukum yang transparan, cepat, dan tidak memihak satu sama lain. Yang kelima, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum acara pidana ini fungsi dari hukum sebagai yang pertama itu sebagai instrumen pelaksanaan hukum pidana material. Tanpa acara pidana, hukum pidana tidak bisa diterapkan. Jadi yang kedua menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Contohnya seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Yang ketiga menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara. Yang keempat memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak dalam perkara pidana. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.